and get it. Oke lur, kembali lagi sama si Kakang Prabu yang pastinya di channelnya Kuma Aing. Di sini si Kakang Prabu akan ngebahas lagi film yang tak kalah penuh dengan ngedeg-deg. Film yang berjudul Arachnophobia menceritakan seekor laba-laba Venezuela yang baru ditemukan dan terbawa ke sebuah kota kecil di Amerika Serikat. Berkembang biak dan menghasilkan ras laba-laba baru yang sangat mematikan, yang mulai membunuh penduduk kota itu satu persatu. Ya wis lah, sebelum kita mulai awal ceritanya, mohon bantu untuk di subscribe lur. Cerita berawal dari sekelompok ilmuwan dipimpin oleh ahli entomologi yang bernamakan Dr. Atherton pergi ke hutan Amazon dengan harapan menemukan spesies serangga dan arakida baru. Setelah turun ke dalam lubang pembuangan yang sangat besar, mereka mendekati sebuah pohon dan memasang pengumpul di tanah. Dia pun kemudian meniupkan asap ke pohon yang besar itu dan menunggu hasilnya. Perlahan-lahan makhluk-makhluk mulai berjatuhan dari pohon tersebut, termasuk berbagai serangga. Salah satunya adalah spesies laba-laba baru yang sangat galak, yang saat itu belum diketahui membawa sejenis racun yang menyebabkan kematian seketika pada korbannya. Isolated and unchanged for millions of years. Laba-laba itu pun ditangkap dan diberikan kloroform untuk penelitian, dan kemudian diketahui tidak memiliki organ seks sehingga membuatnya menjadi drone atau tentara. Di sini seorang FG alam bernama Jerry Manley yang menderita panas tiris sejak bepergian ke daerah tersebut beristirahat di bawah pohon tempat laba-laba ditemukan. Dan seekor laba-laba jantan yang badag melompat ke dalam ranselnya, kemudian menyelinap ke dalam kantong tidurnya dan menggigit tangannya. Jerry langsung mengalami kejang-kejang akibat racunnya dan seketika itu maut. Ilmuwan lainnya membawa mayatnya kembali ke Amerika Serikat di dalam kotak kayu dengan laba-laba asli dari Venezuela di dalamnya. Mayat Jerry tiba di rumah di kota kelahirannya Canaima, dan petugas pemakaman Irp Kendall tidak memperhatikan laba-laba di dalam peti mati ketika dia membukanya. Dia rujit melihat tubuh Jerry sudah kering kehabisan cairan tubuh. Saat Irp berbicara di telepon dengan keluarga Jerry tentang rencana pemakaman, laba-laba itu keluar. Pada saat burung gagak itu memacoknya untuk membawa ke sarangnya, laba-laba itu berhasil menggigitnya hingga burung tersebut murag mati ke tanah. Tepat di depan gudang keluarga Rose Jennings. Rose Jennings adalah seorang dokter keluarga yang pindah ke kota kecil dari San Francisco dan menghadapi kekurangan pasien karena saingannya yang sudah lanjut usia, Sam McCall, yang seharusnya pensiun dan memindahkan pasiennya ke Dr. Rose, tetapi memutuskan untuk mempertahankan prakteknya itu. Laba-laba tersebut kawin dengan laba-laba rumahan yang betina dan membuat sarang di gudang Dr. Rose, menghasilkan ratusan keturunan yang tidak subur, namun tetap sangat mematikan. Dr. Rose bersama putranya Tommy memiliki arachnophobia atau sieun ku laba-laba, menjadikan mereka sasaran ejekan di kalangan Molly dan Shelly. Pasien pertama dan tetangga barunya Margaret meninggal setelah digigit. Penduduk kota percaya bahwa dia meninggal karena serangan jantung, meskipun Dr. Rose curiga ada hal lain yang terjadi karena dia tampaknya mengalami kejang-kejang sebelum kematiannya. Setelah seorang pemain American football juga terbunuh oleh seekor laba-laba,
Kematian yang disebabkan oleh cedera football. Rose dikenal di kota itu sebagai Dr. Deed karena semua pasiennya secara kebetulan meninggal setelah melihatnya dedeh teuing. Very hard tackle. Everybody's calling you Dr. Death. Doctors who should know better who just won't accept that. Dan di sini juga Dr. Matt anu kolotea jadi korban digigit di bagian jari kaki dan mengalami kejang-kejang lalu maut. Seperti halnya Margaret, kecurigaan awalnya adalah serangan jantung. Namun di sini istrinya melihat Dr. Matt ini digigit oleh seekor laba-laba kecil. Si Dr. Rose kini mikir kalau kota ini mungkin dipenuhi oleh sesuatu makhluk yang mematikan. Setelah Dr. Rose dan petugas koroner wilayah Milton Briggs melakukan otopsi pada para korban dan mengonfirmasi kecurigaan dari Dr. Rose bahwa kematian mereka tersebut disebabkan oleh gigitan bala-bala. Tak lama kemudian Dr. Rose langsung menghubungi Dr. Atherton dan asistennya Chris Collins, yang kebetulan itu dulu si Dr. Atherton ini pernah pergi ke Venezuela untuk penelitian spesies baru. Try and find me a specimen. Dan akhirnya mereka pun menyelidikinya. Setelah mencari cukup bukti dan akhirnya menemukan bahwa laba-laba pembunuh adalah keturunan spesies baru yang ditemukan James sebelumnya, dan karena terlahir sebagai ras campuran. They spread out from a central nest in a web-like pattern. Across one of the offending spiders a couple hours ago. Memiliki harapan hidup yang pendek, Dr. Atherton memberitahu mereka bahwa laba-laba adalah tentara, menghilangkan potensi ancaman bagi laba-laba pada umumnya. Dia juga memberitahukan bahwa bala-bala pada umumnya juga menghasilkan seorang ratu yang kemungkinan besar dikawinkan sehingga menghasilkan sarang kedua. Sarang kedua dijaga oleh ratu yang dapat menghasilkan keturunan yang subur. Dr. Atherton menjelaskan bahwa karena keterbatasan habitat asli laba-laba, laba-laba ini tidak dapat memperluas wilayahnya. Namun setelah kendala tersebut dihilangkan, laba-laba ini dapat memperluas wilayahnya secara bertahap, yang kemungkinan mencapai puncaknya pada penyebaran ke seluruh dunia. Dengan pengungkapan ini, mereka tersebut berangkat untuk menghancurkan sarang kedua dan membunuh ratu dan jenderalnya. Anjing, jenderal. Setelah Dr. Atherton menemukan lokasi sarang pertama dan mengganggu jaringnya dalam upaya ngarah bisa ditangkap, cenah, dia pun digigit di bagian lehernya oleh sang jenderal laba-laba. Setelah Dr. Rose, Chris dan Delbert menelusuri sarang ke rumahnya Dr. Rose sendiri, Rose mengirim Delbert untuk menghancurkan sarang pertama di gudang yang tak lama kemudian menemukan mayat Atherton. Sementara dia dan Chris mencoba menolong anak dan istrinya tersebut besi digegel, cenah, untuk melarikan diri dari rumah mereka sendiri. Laba-laba mulai bermunculan di seluruh rumah. Saat Dr. Rose masuk, Molly, anak-anak, dan Chris berhasil keluar melewati jendela. Namun Dr. Rose terjebak sampai dia terjatuh tobros ke handap. Yang ternyata itu merupakan sarang kedua laba-laba. Di luar, Delbert yang siap tempur lengkap berjalan menuju rumah dan mulai memusnahkan bayi laba-laba itu. Kembali ke Dr. Rose, dia segala upaya wanita-wani maksakeun ingin membunuh sang ratu laba-laba itu dan berhasil membunuh dari ratu laba-laba tersebut. Gara-gara melong teka haja, Dr. Rose melihat ada kantong telur kedua laba-laba dan mencoba untuk menghancurkannya. Namun tiba-tiba saja Dr. Rose pun berjuang, terus berusaha mencoba untuk membunuh dan menghancurkan kantong telur laba-laba tersebut. Dan ketika laba-laba itu hendak melancarkan serangan mematikan, Dr. Rose langsung melemparkan laba-laba itu ke dalam api dengan papan yang jatuh di dadanya.
Ketika kantong telur menetas, sang jenderal yang kini seluruhnya kaduruk, tiba-tiba laba-laba itu melompat dari api. Lalu Dr. Ross menembaknya dengan pistol paku dan membuat laba-laba itu yang terbakar mengenai kantong telur Sarah. Dan akhirnya kantong telur itu pun terbakar. Wabah itu pun berhasil dimusnahkan. Di sini Del berlangsung menolong Dr. Ross dan menyelamatkannya. Beberapa bulan kemudian, mereka merasa bosan dengan kehidupan di desa dan pengalaman mendekati kematian. Keluarga Dr. Ross segera pindah kembali ke San Francisco dan cerita pun selesai. Oke lah, menurut saya tidak ada yang harus dijelaskan lagi. Saya dari pusat mengatakan cukup sekian dan terima gaji. Bye-bye.